Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali di pertemuan hari ini. Pertemuan kita terakhir untuk pembahasan modul 1 gerak pada makhluk hidup dan benda. Nah, di materi ini Bapak membahas evaluasi yang terdapat pada modul 1. Ini video yang terakhir di modul 1 ya. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak selalu berdoa semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan motivasi kalian dan semangat kalian untuk belajar lebih giat lagi. Oke, kita langsung di pembahasan soal nomor 1. Nah, untuk di soal nomor 1, itu soal tentang teori yang mendasar, tentang gerak. Nah, intinya, Pak akan memberikan trik kalian menjawab soal-soal pilihan ganda. Nah, gimana caranya kita menjawab soal pilihan ganda dengan durasi waktu lebih efisien lagi? Misalkan biasanya rata-rata soal di UN itu kita biasanya soalnya 40 di IPA. Nah, hanya saja sekarang untuk UN berikutnya sudah nggak ada ya, tapi kita memainkan acuannya kita mengefisienkan waktu. Biasanya satu soal itu kita diberikan waktu kurang lebih 3 menit. Nah, gimana caranya soal teori itu nggak sampai butuh waktu 1 menit? Ya, kita pangkas waktunya. Dengan catatan, kita harus bisa menguasai konsepnya. Kalau udah kalian konsepnya sudah bisa, tentunya soal teori kalian akan bisa menjawab kurang dari 30 detik. Nah, gimana triknya? Perhatikan caranya yang Pak berikan ya. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, dari gambar ini, konsep yang perlu kalian pahami adalah gerak. Nah, gerak dalam fisika itu ingat kata kuncinya, perubahan posisi. Kalau sudah perubahan posisi atau perubahan kedudukan benda, itu yang kata kuncinya. Kalau udah kalian itu mengerti, maka ketika opsinya seperti ini, A, B, C, dan seterusnya, nah kalian bisa dah memilah dari 4 pilihan tersebut mana yang sudah salah atau mana yang benar. Nah, sekarang perhatikan pernyataannya. Terserah kalian mengurut dari A, B, C, D atau D, C, B, A, silahkan. Nah, misalkan kita mengurutnya dari A ya, pilihan opsi A ya. Mobil truk bergerak terhadap rumah. Benar nggak mobil truk bergerak terhadap rumah? Nah, udah pasti benar. Nah, ini pernyataan pilihan opsi A-nya sudah benar. Truk udah pasti bergerak terhadap rumah karena acuannya rumah. Udah pasti A jawabannya. Nah, Bapak akan bahas lagi B, C, dan D ya. Perhatikan di mana kata kuncinya supaya kalian nggak bingung. Yang jelas ini di soal nomor 1 ini udah pasti A jawabannya. Nah, karena acuannya rumah, udah pasti truk ini bergerak. Nah, yang kedua, opsi yang kedua, yang ke B, mobil sedan bergerak terhadap mobil truk, nggak mungkin. Kenapa? Karena mobil sedan itu kan apa itu ya? Digandeng sama truknya. Nah, jadi ketika berapapun jarak dari truknya segitu ya terus jaraknya, nggak ada perubahan dia, nggak bergerak dia, ya. Karena nggak ada mengalami perubahan posisi. Karena itu, misalkan dia digandeng sama truk, di mana dia jaraknya itu 5 meter misalkan, ya seterusnya dia 5 meter, mau kemana ke truknya, jalan ya tetap aja, dia nggak ada mengalami perubahan, ya tetap jaraknya 5 meter. Nah, jadi konsepnya itu yang perlu kalian ketahui, perubahan posisi atau perubahan kedudukan. Jadi si sedan ini nggak mengalami perubahan posisi, ya tetap segitu-segitu aja jaraknya. Berarti opsi B dong, pasti salah. Kemudian, sopir mobil sedan bergerak terhadap mobil truk. Nggak mungkin. Karena si sopir ini berada di dalam mobil sedan. Nah, sementara mobil sedan itu digandeng sama truk. Ya nggak mungkin dia mengalami perubahan posisi. Ya. Kemudian, option D. Berarti C udah pasti salah. Yang D, sopir mobil truk tidak bergerak terhadap rumah. Nggak mungkin. Sementara si sopir ini yang mengendarai mobil truknya. Ya, udah pasti karena mobil truknya ini bergerak, si sopir udah pasti bergerak terhadap rumah, kecuali si sopir ini tidak akan bergerak terhadap truk karena dia berada di dalam truk. Gak mungkin dia bergerak, andai kata seperti itu. Karena ini di sini si sopir mobil truk tidak bergerak terhadap rumah, ya salah. Seharusnya dia si sopir mobil truk bergerak terhadap rumah, benar dia. Nah, karena ini nggak mungkin si pembuat soal memberikan opsi pilihan yang benar dua, mungkin, kecuali dia kesalahan teknis.
Ya, mungkin saja. Nah, pada soal ini, si pembuat soal memberikan option yang benar di A. Ya, jadi untuk soal nomor 1 itu jawabannya A. Ingat, gerak dalam fisika itu beda dengan gerak dalam biologi. Kalau gerak dalam fisika itu konsepnya harus ada perubahan posisi atau perubahan kedudukan. Lain halnya gerak di dalam konsep biologi. Misalkan kalian menggerakkan jari jemarinya kalian, itu sudah namanya gerak. Ya, kalian menggerakkan tangannya kalian sudah namanya gerak. Tapi kalau di fisika, kalian menggerakkan jari jemarinya kalian itu bukan gerak namanya. Ya, nggak ada perubahan posisi kok. Ya, jadi gerak dalam fisika, kata kuncinya adalah perubahan posisi atau perubahan kedudukan. Kalau itu kalian ingat, ya pasti kalian tahu deh mana jawaban yang benar. Oke, jadi soal nomor 1, option yang benar adalah A. Kita lanjut soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu tentang grafik. Ya, teori juga. Nah, soalnya sebuah mobil yang sedang bergerak ke kanan mengalami kebocoran oli sehingga meninggalkan jejak tetesan oli di jalan seperti pada gambar. Oke, perhatikan hasil tetesan oli seperti gambarnya. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu dari gerak mobil tersebut adalah gimana? Nah, ini UN 2018. Nah, perhatikan optionnya A, B, C, dan D. Nah, sebelum kalian menjawab optionnya ini, kalian harus tahu konsepnya. Seperti video-video sebelumnya, konsep tetesan oli dengan konsep taker timer itu berbeda. Kalau tetesan oli itu, cara membaca hasil tetesan oli, itu konsepnya dia searah dengan gaya yang bekerja. Jadi karena arah gayanya ke kanan, maka kalian membacanya ini dari kiri ke kanan. Nah, ingat konsep tetesan oli. Kalau GLB, jarak dari titik, nilai dari titik ke titik berikutnya atau perpindahannya dari titik ke titik berikutnya, itu nilainya sama dengan titik berikutnya lagi. Jadi kalau dari titik A ke titik B, misalkan perubahannya 5 meter, maka ke titik berikutnya juga 5 meter. Jadi titik ke titik berikutnya perpindahannya itu, jaraknya itu ya sama. Ya, itu kalau GLB. Bagaimana kalau GLBB? Nah, GLBB kan ada dua versi tuh. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Nah, untuk lebih kalian gampangnya lagi, nah kalau dipercepat konsepnya dari rapat ke renggang. Jadi kalau titik-titiknya itu rapat, kemudian tiba-tiba renggang dia, ke titik berikutnya semakin renggang, berarti dia udah GLBB dipercepat. Tapi bagaimana kalau diperlambat? Dari renggang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin rapat, dan semakin rapat lagi. Nah, itu berarti dia diperlambat. Jadi itu konsepnya. Nah, setelah kalian tahu konsepnya ini, baru kalian bisa jawab ini. Nah, titik P ke Q, nah dari titik ke titik berikutnya, ternyata nilainya ini atau jaraknya ini sama dia. Nah, jadi seperti konsep yang Pak berikan, maka PQ adalah GLB. Ya. Terus dari titik Q ke R, lihat ini. Titiknya. Ya, dari rapat ke renggang. Jadi konsepnya dari rapat ke renggang itu berarti dia GLB dipercepat. Nah, kemudian titik R ke S. Nah, dia renggang, kemudian semakin rapat. Jadi renggang rapat. Jadi dia termasuk GLBB diperlambat. Nah, bagaimana kita mentransfernya dalam bentuk grafik? Nah, membaca grafik juga ada aturannya ya. Nah, perhatikan grafik VT, grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau grafiknya mendatar atau horizontal, itu artinya kecepatannya tetap. Kalau sudah kecepatannya tetap, berarti dia termasuk gerak lurus beraturan, GLB. Nah, tapi kalau grafiknya naik, ya, itu artinya kecepatannya bertambah. Kalau sudah kecepatannya bertambah, maka grafik itu termasuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kalau sebaliknya, grafiknya turun, itu artinya kecepatannya berkurang. Kalau sudah kecepatannya berkurang, berarti dia termasuk kelompok gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, kalau sudah seperti ini, cara menjawab soal pilihan ganda, perhatikan.
tadi kalian dapat PQ adalah GLB. Grafik PQ adalah horizontal. Cari option yang gambarnya grafik PQ-nya mendatar. Nah, yang ada cuma A, option A sama D. Udah otomatis B dan C abaikan saja. Nggak perlu kalian perhatikan lagi. Nah, sekarang di option A dan D, perhatikan lagi. Q dan R-nya kan sama tuh grafiknya ke atas. Nggak usah dites, udah pasti benar itu. Yang membedakan cuma grafik RS sama grafik RS di option A sama RS di option D. Itu yang membedakan. Nah, sekarang baru kalian lihat hasilnya kalian tadi itu apa yang kalian dapatkan. Nah, RS itu kalian dapatkan dia termasuk kategori GLBB diperlambat. Jadi, grafiknya menurun. Dah. Jadi, option yang benar adalah A. Jadi, seperti itu. Jadi, ketika ada soal, ingat konsepnya. Apa dasar konsepnya? Pasti kalian bisa menjawab. Kalau udah kalian menguasai konsepnya ini, nggak perlu kalian waktu 1 menit, dan pasti kalian bisa menjawabnya. Oke, anak-anak? Berikutnya, soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini tentang contoh-contoh penerapan GLBB. Nah, terserah nanti tergantung di soalnya apa dia GLBB dipercepat, apakah diperlambat. Oke, soal nomor 3 perhatikan. Nah, di soal nomor 3 ada 4 pernyataan di situ. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaannya, ini soal UN 2010 ya. Peristiwa tersebut yang merupakan contoh GLBB dipercepat ditunjukkan oleh nomor berapa? Ingat, kata kunci GLBB dipercepat artinya kecepatannya bertambah setiap detiknya itu secara teratur. Bertambah, bertambah, bertambah. Dan seterusnya. Tapi secara teratur pertambahannya, kalau penambahnya 2, detik berikutnya ditambah lagi 2, detik berikutnya ditambah lagi 2. Seperti itu dia. Ya. Nah, sekarang untuk menjawab soal seperti ini ada opsinya A, B, C, dan D. Ada angka pernyataan 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4. Gampang sekali. Yang penting kalian konsep tahu. Nah, sekarang kalian bisa mengkondisikan dari 1, 2, 3, dan 4 ini. Pernyataan ini kalian bisa ngacak menentukan yang mana. Kalau kalian mau urut juga boleh. Kalau kalian mau urut misalkan nih, kalian mengujinya dari pernyataan 1. Bola yang menggelinding ke bawah pada bidang miring dan licin. Apakah kecepatnya bertambah? Kalau kalian menggelindingkan bola pada kondisi bidang miring, apalagi ditambah lagi licin. Nah, seperti sebelumnya pada singgung, semakin licin, kan geseknya nggak ada. Kalau bidang miring, ya kalian langsung meluncur bebas. Kecepatnya kalian akan bertambah. Ya, jadi di pernyataan 1 ini, kecepatnya akan bertambah. Dan pasti GLBB dipercepat. Berarti yang ada angka 1 di setiap option, pasti itu jawabannya sudah benar. Kalau seperti itu kalian memainkan, maka udah otomatis option C dan D udah pasti tereliminasi, udah salah dia. Kalian fokusnya cuma A sama B. Ya, 2 dan 3. Berikutnya kalian mengetes 2 dan 3. Pernyataan 2 apakah 3 yang benar? Nah, terserah kalian mau lanjut ngaca apa tetap ikuti urutan 2 dulu baru 3. Nah, silahkan kalian. Ya, misalkan kalian mengurutkan nih pernyataan 2 langsung. Nah, seseorang bersepeda menuruni bukit tanpa dikayuhi. Ini kan hampir sama konsepnya dengan soal nomor 1. Pernyataan 1. Nah, jadi pernyataan 1 dan 2 udah pasti benar. Pernyataan 3 udah pasti salah, nggak usah dites deh. Kalau kalian pengen ngetes ya silahkan. Nah, bola pasti dilempar vertikal ke atas sampai mencapai titik tertinggi. Sesuatu apapun yang kalian lempar ke atas, kalau yang sudah namanya dilempar ke atas, itu sudah pasti kecepatannya semakin ke atas semakin berkurang. Dengan kata lain, dia mengalami GLBB diperlambat. Udah pasti nomor 3 salah. Ya. Kemudian pernyataan nomor 4, bola pimpau menggelinding di atas pasir, apalagi di pasir, itu kan menghambat dia. Kecuali menggelinding di lantai, nggak perlu dari licin lantai, kalau udah di lantai udah pasti cepat juga. Ya, apalagi lantainya ditambah lagi minyak, ya pasti lebih cepat lagi. Ya, jadi pernyataan 3 dan 4 itu salah. Ya, 3 dan 4 itu termasuk GLBB diperlambat. Sementara 1 dan 2 termasuk GLBB dipercepat. Seperti itu, ya. Jadi jawaban yang benar adalah option A. Nah, soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini meskipun dalam bentuk tabel, kalian harus bisa menghitungnya menggunakan formula yang sudah diberikan. Ya, di soal nomor 4.
Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan data pada tabel, jenis gerak yang dialami benda A dan B berturut-turut adalah yang mana yang benar? Nah, ini UN 2016. Nah, perhatikan ketika soalnya seperti itu. Nah, ketika soalnya seperti dalam bentuk tabel ini, maka kalian analisis per bendanya. Ya, jadi per kolom kalian analisis. Jadi mana apakah benda A termasuk GLB, apakah GLBB dipercepat, ataupun GLBB diperlambat. Nah, caranya apa kalian menganalisisnya? Lihat pertanyaannya apa yang diminta. Optionnya apa? Nah, di situ. Syaratnya GLB, kecepatannya tetap. Syaratnya GLBB diperlambat, kecepatannya berkurang secara teratur. Syaratnya GLBB dipercepat, tadi yang diperlambat ya, berarti berkurang. Kalau dipercepat, syaratnya kecepatannya bertambah secara teratur. Nah, ingat itu. Nah, untuk kalian tahu kecepatannya bertambah, apakah tetap atau berkurang, kalian harus menghitung per bendanya. Jadi setiap detik berikutnya hitung kecepatannya, detik berikutnya hitung lagi kecepatannya. Nah, Bapak udah buatkan seperti tabel di samping. Nah, jadi benda A, ingat rumus mencari kecepatan itu ingat S per T. Nah, jadi di detik pertama, Bapak analisis yang benda A ya, jaraknya 2,5. Dibagi 1, 2,5 bagi 1 ya tetap 2,5. Benda B, 10 bagi 1 ya 10. Kemudian di detik kedua, jarak benda A-nya 10. Jarak benda B-nya 20. Berarti kecepatan benda A-nya 10 bagi 2 dapat 5. 20 bagi 2 dapat 10. Dan seterusnya. Nah, dari hasil hitung-hitungannya kalian, di benda A ternyata dari detik pertama sampai detik keempat hasilnya sama. Berapa besarnya? 10 meter per sekon. Nah, sementara benda A, angka yang diperoleh atau nilai yang diperoleh itu beda-beda. Dari detik pertama 2,5, detik kedua 5, detik ketiga 7,5, detik terakhir 10. Nah, berapa penambahannya ini? Nah, penambahannya itu 2,5. Nah, jadi kecepatannya bertambah secara teratur. Kalau sudah kecepatannya bertambah secara teratur, berarti dia termasuk kategori GLBB dipercepat. Cari sekarang optionnya yang GLBB dipercepat. Nah, ternyata di option itu yang ada GLBB dipercepat cuma option B dan C. Option A dan D abaikan saja. Berarti kalian fokusnya B dan C. Nah, sekarang di benda B kalian mendapatkan hasil yang sama. V-nya tetap. Kalau sudah V-nya tetap, berarti dia termasuk kategori GLB. Jadi, option yang benar adalah C. Ya, jadi seperti itu menjawabnya. Ya, jadi karena tetap, nah pasti dia termasuk kategori GLB. Kalau kecepatannya bertambah secara teratur, dia GLBB dipercepat. Kalau kecepatannya berkurang secara teratur, itu namanya GLBB diperlambat. Ya, sudah paham ya anak-anak ya? Semoga kalian mengerti aja deh. Oke, soal nomor 5. Soal nomor 5 hampir sama dengan soal nomor 4. Yang membedakan cuma angkanya saja. Konteksnya sama dia. Perhatikan tabel jarak dan waktu tempuh beberapa benda berikut. Oke, benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan, GLBB dan gerak lurus beraturan berturut-turut adalah benda, ini soal UN 2017 ya. Nah, opsinya PQ, yang B RS, C QS, dan D QP. Nah, caranya juga sama. Cara menyelesaikan ini sama seperti yang sudah Pak berikan di soal nomor 4. Kalian bikinkan tabel tambahan. Ya, seperti itu nanti. Ini bendanya karena sampai bendanya ada 4. Q, benda P, Q, R, dan S. Masing-masing kalian cari. Nah, biasanya di soal untuk gerak cepat, kalian bisa mencari detik 1 sampai ke 3 aja. Yang keempat nggak usah. Tinggal kalian melihat polanya. Apakah polanya ada penambahannya teratur atau ngaca. Kalau udah ngaca dia bukan termasuk kategori gerak. Ya, tapi kalau dia teratur, entah itu penambahan atau pengurangan, kalau udah teratur, dia pasti masuk kategori GLBB. Apakah itu dia dipercepat atau diperlambat. Tapi kalau dia hasilnya nggak ada perubahan itu saja sampai detik terakhir, ya pasti dia termasuk GLB. Nah, dari hasil yang Pak dapatkan,
Nah, benda P di detik pertama, berapakah kecepatannya? Berarti 2 dibagi 1 dapat 2. Detik kedua, 4 dibagi 2 dapat 2. Terus 8 bagi 3 dapat 2,7. 14 bagi 4 dapat 3,5. Nah, itu yang diperoleh kecepatannya masing-masing detik per tiap detiknya. Kemudian benda Q-nya berapa? Kecepatannya tiap detiknya. Di detik pertama, dia dapat jaraknya 3, waktunya 1. Jadi 3 bagi 1 dapat 3. Di detik kedua jaraknya 12, maka 12 bagi 2 dapat 6. Di detik ketiga jaraknya 27, 27 bagi 3 dapat 9. Dan seterusnya sampai di benda S. Nah, hasil yang diperoleh, perhatikan. Di benda P ternyata di detik pertama dan kedua hasilnya sama. Yang membedakan adalah ketika di detik ketiga dan keempat ternyata hasilnya berubah. Nah, karena tidak adanya teratur penambahan atau pengurangannya, maka benda P bukan dikategorikan GLB maupun GLBB. Ya, jadi udah pasti di sini kesalahannya di benda P. Berarti opsi yang ada P udah pasti salah. Terus di benda Q, kalian perhatikan dari 3 ke 6 penambahannya 3. Dari 6 ke 9 juga penambahannya 3. Berarti kan penambahannya teratur tuh. Dan dari 9 ke 12 juga penambahannya 3. Berarti kecepatannya bertambah sebesar 3 meter per sekon. Ya, jadi karena itu maka benda Q dikategorikan sebagai GLBB dipercepat. Kemudian benda R sama halnya seperti benda P. Jadi dia bukan kategori sebagai GLBB maupun GLB. Nah, benda S, nah hasilnya sama. 4 semuanya. Nah, jadi kan tetap tuh konstan dia. Jadi benda S termasuk kategori benda yang mengalami gerak lurus beraturan GLB. Nah, jadi opsi yang benar adalah Q dan S. Oke anak-anak, seperti itu kalian menjawab soal-soal pilihan ganda. Ya. Berikutnya soal nomor 6. Di soal nomor 6, ini soal hitung-hitungan. Ya. Perhatikan, sebuah balok ditarik dengan gaya F sehingga mengalami percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Apabila di atas balok ditambah beban 2 kg, ditambah lagi, maka percepatan yang dialami oleh kedua balok saat ditarik dengan gaya yang sama menjadi berapa? Berarti F-nya sama ya, baik kondisi awal maupun akhir sama. Berapakah percepatannya? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian bikin dulu diketahui deh. Apa yang kalian ketahui? Ingat, ada kondisi awal sama akhir. Di kondisi awal, masanya 4 kg. Terus, percepatannya kalian peroleh 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, di kondisi akhir, awalnya masanya 4 kg, baru ditambah lagi beban 2. Jadinya kan masanya akhirnya jadinya 6. Dari mana dapat 6? Yang 4 ditambah 2, jadinya 6 kg. Nah, berikutnya yang ditanya apa? Percepatan kondisi akhirnya berapa jadinya percepatan ketika ditambah beban 2 kg? Nah, untuk menjawab ini, karena gayanya sama, ingat, karena pakai perbandingan sekarang. Kan F-nya sama tuh. Karena F-nya sama, kalian pakai perbandingan. M1 kali A1 sama dengan M2 kali A2. Ya. Mohon maaf, di sini 2 seharusnya ya. Yang di ruas kanan ya. Ini M1 kali A1 sama dengan M2 kali A2. Ya, setelah itu baru kalian masukkan. Masukkan angkanya. M1 ganti dengan 4. A1 ganti dengan 1,5. M2 ganti dengan 6. A2-nya ya biarin, karena itu yang ditanya. Nah, jadi 4 kali 1,5 berapa? 4 kali 1,5 ya 6. Dan ruasnya yang di kanan tetapin aja. Nah, setelah itu baru kalian cari A2 sama dengan 6 bagi 6. Ingat, cara membaginya ingat. 6 bagi 6. 6 yang di sini 6 yang mana? 6 yang di ruas kiri.
dibagi 6 di ruas kanan. Jadi 6 dibagi 6 dapatnya 1 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi seperti konsep yang tadi, nak, bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar massanya, percepatannya semakin kecil. Dan kamu bisa lihat sekarang perbandingannya. Di awal massanya kan 4, percepatannya 1,5. Ketika massanya ditambah, kan semakin besar tuh massanya. Nah, hasilnya apa? Hasil percepatannya menjadi 1. Ya, semakin kecil. Nah, jadi seperti itu cara menjawab. Ketika kalian menjawab soal-soal pilihan ganda, gampang kalian mengetesnya. Kalau di awal percepatannya 1,5, otomatis pilihannya pasti ada di bawah 1,5. Tanpa kalian hitung pun, kalian nggak perlu ngitung ini kalau kalian pakai teori. Ini udah pasti, opsinya pasti D yang benar. Kenapa? Karena opsinya tidak ada pilihan yang ada pilihan yang di bawah nilai 1,5 cuma satu aja, yaitu ada di option D sebesar 1. Sisanya semua dari 1,5 ke atas udah pasti salah. Nah, inilah tipe soal yang tidak membutuhkan penyelesaian, cukup hanya menggunakan teori saja, meskipun tipenya itu soalnya dirangkum atau bentuknya dalam bentuk hitung-hitungan, tetapi cukup menggunakan konsep tanpa menghitung, kalian sudah dapat jawabannya. Ya, kadang soal-soal UN itu karena si pembuat soal bagus sekali kemampuannya, ya, jadi seperti ini. Nah, kalau kalian analisis soal yang di UN 2018 ini nggak perlu hitung-hitungan. Kenapa? Kalau kalian mengetahui konsepnya bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan massa, semakin besar masanya, percepatannya juga akan semakin kecil. Cukup itu aja teorinya, ya. Jadi soal nomor 6 ini sebenarnya soal nggak harus diselesaikan, cukup dengan menggunakan teori. Ya, tapi kalau secara normal, kalau pembelajaran normal ya kalian harus buktikan. Karena guru akan bertanya, kalian sebenarnya bisa apa tidak? Nah, kalau memang kalian bisa, tunjukkan, buktikan. Nah, dari situ gurunya mengerti, ya. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Oke, anak-anak. Berikutnya soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini soal teori. Peristiwa yang berkaitan dengan hukum 3 Newton adalah titik. UN 2015. Nah, ada 4 pernyataan. Ya, gampang. Sama ini caranya kayak tadi. Di soal nomor 3. Tipenya, caranya kalian menjawab. Karena itu ada pernyataan. Nah, kalian bisa ngetes dari pernyataan nomor 1. Nelayan mendayung perahu. Kalau kalian nelayan sudah mendayung perahu, ketika dia melakukan aksinya mendayung, otomatis perahunya akan terdorong ke depan. Berarti pernyataan 1 itu udah pasti benar. Jadi kalian cukup fokus option A sama B, C dan D abaikan. Ya. Terus, pernyataan yang kedua, seseorang menjatuhkan batu dari ketinggian. Kalau sudah menjatuhkan benda dari ketinggian tertentu, semakin ke bawah kecepatannya semakin bertambah. Kalau sudah kecepatannya bertambah atau berkurang, itu bukan kategori hukum 3 Newton. Itu termasuk hukum 2 Newton. Jadi pernyataan 2 udah pasti salah. Berarti opsi yang benar adalah B. Berarti pernyataan 3 udah pasti benar. Nggak perlu dites, udah pasti benar. Seseorang berjalan di lantai, udah pasti. Ketika dia melangkah ke depan, maka terjadi gaya gesekan. Gaya gesekan itu selalu berlawanan arah dengan gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Ya, jadi soal pernyataan 3 udah pasti benar. Kalau ingin ngetes pernyataan 4 apakah benar atau salah, kita cek lagi. Mobil melakukan pengereman mendadak. Kalau dia sudah mengerem mendadak, ngegas mendadak, itu contoh penerapan hukum 1 Newton. Nah, jadi yang benar pernyataannya adalah B. Oke, anak-anak? Seperti itu penjelasannya. Mohon dipahami. Berikutnya, soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini juga sama triknya kalian menjawab seperti soal nomor 7. Nah, di soal nomor 8 ditanya adalah hukum 1 Newton. Peristiwa tersebut yang termasuk prinsip hukum 1 Newton adalah Oke, kita tes pernyataan 1. Pernyataan 1, 2 orang
dorong-mendorong dengan gaya sama, tetapi arahnya berlawanan. Kalau sudah gayanya sama, berlawanan arah, otomatis kan diam. Kalau sudah diam, kan nol hasilnya itu kan. Gayanya sama. Dua orang dorong-mendorong dengan gaya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini kalau kita kaji dari sigma F, kalau kita selesaikan sigmanya, ini kalian akan memperoleh nilai yang sama dengan 0. Ya, jadi ini benar. Nah, tapi kalau kalian kaji dari hukum 3 Newton, dia melakukan aksi juga. Ketika orang mendorong kalian juga ikut mendorong dengan berlawanan arah, itu juga namanya aksi reaksi. Ya, hampir mirip-mirip sih, ya. Tapi kalau kita analisis dari angka, dia akan masuk kategori hukum 1 Newton. Yang kedua, meja didorong oleh dua orang dengan gaya berbeda sehingga berpindah tempat. Nah, otomatis ini ada percepatan ya. Ya, kecepatannya berbeda. Jadi dia bukan termasuk hukum 1 Newton maupun hukum 3 Newton. Jadi akan lebih condong mengarah ke hukum 2 Newton. Terus, seseorang penumpang mobil jatuh ke arah depan mobil ketika mobil direm mendadak. Ya, seperti tadi nih soal yang sebelumnya udah bahas itu. Jadi pernyataannya benar, 1 dan 3 benar. Terus mobil bergerak ke arah ke depan ketika ban mobil mendorong permukaan jalan ke arah belakang. Mobil bergerak ke arah depan ketika ban mobil mendorong permukaan jalan ke arah belakang. Perhatikan, mobil bergerak ke arah depan ketika ban mobil mendorong permukaan jalan ke arah belakang. Nah, ini salah ya, tapi pakai kesalahan teknis di sini. Pak memberikan centang benar, tapi itu bukan ya, tapi salah itu ya. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Nah, jadi jawabannya lah 1 dan 3, bukan 1, 3 dan 3 dan 4. Jadi jawaban yang benar di B, bukan D lagi ya. Cuma satu aja jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Pernyataan 4 itu termasuk kategori hukum 3 Newton. Ya, seperti itu, soal nomor 8, Bapak ada kesalahan teknis di sini memberikan tanda. Jadi pernyataan 1 dan 3 itu benar, pernyataan 2 itu termasuk hukum 2 Newton, pernyataan 4 itu termasuk hukum 3 Newton. Ya, jadi opsi yang benar adalah B. Soal nomor 9. Di soal nomor 9 itu soal hitung-hitungan, ya, teori berpapasan. Ya, dua buah sepeda bergerak pada satu garis lurus saling mendekati pada jarak 600 meter. Sepeda 1 bergerak dengan kecepatan 9 meter per sekon dan sepeda 2 dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jika keduanya berangkat pada waktu yang sama, kedua sepeda bertemu pada detik keberapa? Nah, ini caranya ingat. Untuk menyelesaikan jawaban ini, menyelesaikan soal seperti ini, kalian ingat konsep berpapasan. Nah, seperti yang Pak sampaikan di video sebelumnya bahwa di tingkat SMP, dia kan ketika konsep berpapasan itu hanya sampai di gerak lurus beraturan aja, di GLB. Ya, jadi seperti itu. Berarti kalian menggunakan rumus yang di bawah ini langsung. Ya, T sama dengan SAB per VA tambah VB. Nah, tergantung di soalnya. Nah, sekarang jarak keduanya adalah 600 meter. Berikutnya, kecepatan benda 1, 9. Kecepatan benda 2, 6. Nah, yang ditanya T. Jadi T sama dengan S12 per V1 tambah V2. Masukkan angkanya. 600 per 9 tambah 6. Jadi 600 per 15. Jadi 600 dibagi 15 dapatnya 40 sekon. Jadi besarnya AT 40 sekon. Jadi pada saat kapan mereka berpapasan, di detik berapa mereka berpapasan? Pada saat detik 40 sekon. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, soal yang terakhir.
Di soal yang terakhir ini, soalnya juga hitung-hitungan, ini konsep berpapasan juga. Hanya saja pertanyaannya itu lebih pengembangan lagi. Nah, dua buah mobil bergerak pada satu garis lurus saling mendekati pada jarak 600 meter. Mobil pertama bergerak dengan kecepatan tetap 12 meter per sekon. Dan mobil kedua bergerak dengan kecepatan 18 meter per sekon. Jarak yang ditempuh mobil pertama saat bertemu mobil kedua berapa? Nah, ini konsepnya sama. Ya, konsep berpapasan. Kalian pertama cari dulu T-nya. Nah, sebelumnya kalian bikin diketahui dulu. Ya. Nah, T-nya kalian mendapat nilai sebesar 20 sekon. Nah, setelah dapat nilai T, baru kalian masuk ke pertanyaan. Karena ditanya S1, berarti kalau ditanya S1 sama dengan V1 kali T. Itu kalau ditanya S1. Kalau ditanya S2, S2 sama dengan V2 kali T. Nah, karena ditanya S1, langsung S1 sama dengan V1 kali T. Masukkan V1-nya, V1-nya 12, T-nya 20. Jadi 12 kali 20 dapat 240 meter. Jadi jarak mobil pertama saat bertemu mobil kedua adalah 240 meter. Kalau ditanya berapakah jarak mobil kedua saat bertemu mobil pertama, ya kalian ganti S2 sama dengan F2 kali T. F2-nya 18 kali 20 jadinya 360 meter. Jadi pengecohnya ada di sini. 360 meter itu berarti jika ditanya jarak mobil kedua saat bertemu mobil pertama. Tapi karena di sini ditanya berapakah jarak mobil pertama saat bertemu mobil kedua? Ya, 240 berarti B jawabannya. Oke anak-anak, itu yang bisa Pak berikan penjelasan terkait pembahasan evaluasi. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan ini video yang terakhir di modul 1. Mohon siapkan dirinya kalian, karena minggu depan kita evaluasi. Oleh karena itu, pelajari video-video yang Bapak berikan. Nah, jika ada beberapa kesalahan teknis di video ini, mohon maaf. Ya, mohon berikan Bapak masukan. Jika Bapak terlalu cepat memberikan penjelasan, ya silahkan komentar. Ya, berikan Bapak masukan. Oke, itu yang bisa Bapak berikan. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Next time, ketemu di lain kesempatan.